masih MBK. Oh, yang kemarin itu sih. Halo anak-anak. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini senang bisa bertemu kalian. Karena Senang juga, Bapak. oh, senang juga. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oh ya, sebelum itu saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya sebelum memulai pelajaran kalian apa? Berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa berkeyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Saya berharap teman-teman di pelajaran kali ini dengan keadaan yang senang. Jadi tidak ada terbawa emosi atau gitu. Jadi kalau nanti kalian nerimanya itu senang, maka kayak kalian itu nerima pelajaran itu mudah gitu. Ya. Siap kan? Siap. Oh ya, itu yang di belakang. Ayo. Iya, Pak. Duduknya yang tegap, duduknya yang tegap, duduknya yang tegap. Semuanya tegap. Oke, Pak. Oke. Baik. Untuk yang tidak masuk hari ini siapa? Bisa disebutkan? Semuanya hadir, Bapak. Semua, Pak. Oh, semua hadir. Iya. Oke, alhamdulillah. Ditingkatkan lagi ya, diusahakan di semua pertemuan gitu. Anak-anak aktif. Siap. Iya, Bapak. Oke. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik memahami mengenai peradaban besar dunia, pemikiran-pemikiran besar dunia, revolusi-revolusi besar dunia, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Perang Dingin, peristiwa-peristiwa kontemporer dunia sampai abad 21. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia II secara kronologis dan kritis. Yang nomor 2, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perang, baik faktor politik, ekonomi, ideologi, maupun munculnya ultranasionalisme dan fasisme di Eropa serta Asia. Yang nomor 3, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perang beserta peran negara blok Eksis dan blok Sekutu. Yang nomor 4, bisa mendeskripsikan jalannya perang di berbagai kawasan dunia, termasuk kawasan Eropa, Afrika, dan Asia, dan Pasifik. Oke. Sebelum memasuki ke materi, apa yang kamu ketahui tentang perang dulu? Arti dari perang itu apa? Mengambil alih. Genjatan senjata. Bukan. Pertempuran antara wilayah atau negara satu dengan negara yang lain. Ya, bisa jadi gitu. Jadi perang yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan kedamaian. Jadi kayak kalian itu kayak bertengkar tapi tidak ada habisnya. Itu merupakan makna dari perang. Nah, itu sekarang terjadi pada zaman sekarang, yaitu Iran sama Amerika. Nah, di Iran dan Amerika itu mesti ada salah satu pemicunya, yaitu siapa? Donald Trump. Ya, betul. Donald Trump. Israel. Donald Trump dan Israel. Nah, sama juga dengan Perang Dunia II. Penyebabnya yaitu tidak ada kesepakatan antara Jerman dan negara-negara lain di perjanjian Versailles. Nah, di Perang Dunia II ini nanti akan terjadi
ketidaksepakatan di antara keduanya, terutama yang Jerman, di mana Jerman itu merasa tidak terpojokkan. Jerman merasa terpojokkan karena dalam perjanjian itu merasa dirugikan karena wilayahnya itu tercaplok 13%. Nah, untuk sikap dari Liga Bangsa-Bangsa sendiri itu terkesan tidak adil dengan keputusan di perjanjian Versailles. Nah, di sini nanti akan membahas tentang penyebab Perang Dunia Kedua. Nah, dari teman-teman nanti bersemangat tidak? Semangat dong, Pak. Oh, semangat. Semangat dong. Ya, diusahakan pas masuk materi kalian semangat, jangan ada yang tidur. Baik, Bapak. Bapak. Siap? Siap? Siap. Oke. Baik. Mari kita langsung ke materi. Oke, sudah siap. Setelah saya jelaskan tadi di awal, apakah sudah siap memasuki materi? Sudah, Bapak. Oke, kalau siap, saya mulai ya. Baik. Nah, latar belakang perang ini juga ada latar belakangnya, ya sama seperti konflik di umumnya di dunia. Latar belakang dari Perang Dunia Kedua ini ada banyak faktornya. Pertama setelah Perang Dunia ke-1, dunia itu dilanda krisis, di mana dunia setelah Perang Dunia I banyak terdapat krisis seperti krisis ekonomi, krisis pangan, krisis kesehatan, contohnya flu Spanyol tadi. Lalu kedua, gagalnya perjanjian Versailles yang dianggap merugikan Jerman. Jadi apa itu perjanjian Versailles? Itu perjanjian setelah Perang Dunia ke-1, di mana pihak yang kalah itu disuruh menandatangani perjanjian, di mana perjanjian disebut bisa dibilang merugikan banget lah, kasihan lah. Nah, sehingga Jerman ini merasa, wah bangsaku diinjak-injak, aduh kok aku digini-gini, wah curang yo sing yang menang kok diinjak-injak kayak gini. Alhasil sebagai bangsa sebagai bangsa ya merasa terpidak-pidak, merasa terhina dan sebagainya macamnya. Alhasil Jerman saat Hitler bangkit itu mulai merobek perjanjian tersebut, dan alhasil bangkitnya Jerman setelah krisis untuk dendam nanti dibilang. Oke, ini krisis ekonomi global tadi Great Depression. Ini krisis di mana ya lebih parah kalau krisis moneter, lebih parah daripada sebelumnya. Di mana orang-orang pada zaman itu susah minta ampun, gimana enggak, cari kerja susah, cari makan pun susah. Terus munculnya fasisme dan militerisme. Ini jadi satu sama gagal perjanjian Versailles. Jadi Jerman itu bangkit, tapi bangkitnya itu marah. Oh, kapan-kapan ku hajar kamu ya. Nah, pas bangkit, mereka itu bangkitnya pertama-tama membangun militernya dulu, membangun ideologi dulu, terutama ideologi yang terkenal yaitu ideologi fasis, di mana itu menganggap rendah bangsa-bangsa yang lain, atau bisa dibilang nasionalisme tapi lebih ekstrim lagi. Oke. Selanjutnya, ini nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak, selanjutnya ya. Bisa di-next, Pak. Oke. Nah, kita mulai awal perang. Ini saya skip aja ya. Oke. Ini ada kelompok atau bisa dibilang kayak circle pertemanan kalian lah. Tapi bedanya itu circle-nya skala internasional. Jerman, ini benderanya, ya kita tahu semua Jerman itu benderanya ini swastika. Nah, Jerman, ambisi Jerman yaitu mengekspansi wilayah mereka. Jadi Jerman itu wilayahnya kecil di antara negara Eropa. Ya teman ya nggak kecil-kecil banget, tapi ya lumayan kecil lah. Alhasil orang-orang Jerman itu kayak Jerman itu berpikir, kalau tempatku segini kan nggak enak kok rakyatku untuk berkembang, untuk melebar.
Nah, gimana kalau aku mau mencaplok negara lain? Bisa sih, oke. Kalau gitu muncullah paham Les Brown, di mana mereka melakukan ekspansi wilayah untuk perbesar wilayahnya. Terus Jepang ini hampir mirip kayak Jerman, tapi lebih ke geografis. Jadi Jepang secara default atau secara ya apa kayak bawaan dari pabrik lah bisa dibilang anak-anak sekarang, itu negaranya ya kita bisa lihat kecil di antara laut tengah lautan. Terus mereka ini ingin sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Jepang nggak mungkin melimpah. Alhasil mereka ya mau nggak mau ya ayo kita keluar dari negara Jepang untuk mengambil di wilayah yang lain gitu. Ini Masnya kok tidur? Mas, bangun Mas. Bangun ya. Ini masih materi ya, kok nggak tidur aja. Ya jangan diulangi lagi ya. Oke. Bisa lanjut? Bisa Bapak. Oke. Italia ini agak unik sih. Italia ini romantisme masa lalu mereka. Jadi kayak aku pingin seperti Romawi kuno dulu. Jadi aku akan berambisi untuk menjadi negara yang besar kembali. Nah, ambisi mereka itu untuk memperbesar wilayah, tapi wilayahnya itu wilayah bekas Romawi kuno. Ya, lihat di sekitar Mediterania. Ya, di sekitar Afrika juga. Nah, alhasil Italia gabung blok-blok ini, blok-blok sangar lah bisa dibilang. Oke, kita selanjutnya ini ada ditanyakan lagi? Tidak ada Bapak. Oke, lanjut. Ini negara sekutu ya isinya ya kalian sudah tahu sendiri ini negara apa ya udah hafal lah, nggak mungkin kelas gini nggak hafal. Kecuali ini Uni Soviet. Negara sekutu isinya Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Kecuali Uni Soviet. Uni Soviet ini gabungnya ini kayak agak telat sih. Perangnya itu pecah tahun 1939, tapi dia baru bergabung tahun 1941 dikarenakan Jerman kalau salah mengkhianati Uni Soviet kalau salah karena ada masalah tertentu. Hasil mereka melancarkan namanya Operasi Barbarossa, yaitu Jerman melakukan invasi ke Soviet. Tidak begitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Oke, bisa. Mungkin simpel aja. Jadi apa sih Pak alasan Jerman kok dia kepikiran untuk mengkhianati Uni Soviet? Oke. Kenapa Jerman mengkhianati Uni Soviet? Kita harus melihat dulu waktu Perang Dunia ke-1. Jadi begini, pada saat Perang Dunia ke-1 di Jerman itu adalah Partai Komunis. Nah, Partai Komunisnya ini saat akhir-akhir perang itu mogok kerja. Nah, jadi isinya Partai Komunis itu buruh tani dan sebagainya macam. Nah, buruh itu kerjanya di bidang senjata, di pabrik senjata. Nah, pabrik senjata waktu Perang Dunia I kan beroperasi setiap hari, terus menerus beroperasi. Nah, tiba-tiba mogok, produksi berhenti dong, mogok. Nah, produksi berhenti, perangnya jadi macet karena nggak ada senjata, nggak ada peluru, nggak ada supply dan macam-macamnya. Alhasil Jerman kalah lah Perang Dunia I. Yaitu kemungkinan salah satu dari beberapa faktor ya. Tapi ini lumayan penting juga faktornya karena mogok tadi. Alhasil Hitler melihat ini sebagai upaya pemberontakan kepada Jerman. Nah, Hitler menganggap komunisme ini sebagai musuh karena musuh yang harus diberantas karena mereka ini pengkhianat. Jadi secara ideologi sendiri fasis sama komunis itu juga kan bertentangan kan, bisa dilihat. Nah, ya seperti itu kira-kira. Apa sudah paham? Sudah Bapak, terima kasih. Mbaknya siapa? Saya Octavia. Oh, Octavia ya. Oke, bagus. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya, saya lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh yang berpengaruh. Menurutku nggak usah dihafalin aja sih, cuma lihat siluetnya ya. Kalau kalian hafal ya alhamdulillah. Berarti sudah paham tentang peristiwa besar ini. Ini namanya Benito Mussolini. Dia ini pemimpinnya pemimpinnya Italia. Dia ini aslinya lebih fasis daripada Hitler. Bahkan Hitler itu kayak tutor lah ke Mussolini ini. Terus
Hideki Tojo. Dia ini perdana menterinya Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Dia ini fokusnya di wilayah Asia, ya sesuai tujuan Jepang tadi, yaitu menguasai wilayah Asia. Dan ini yang terkenal ya di tadi yang saya kasih di awal, Adolf Hitler, ya pemimpin Jerman, atau biasa dipanggil Pak Kumis. Terus ini sekutu isinya Joseph Stalin, ini pemimpinnya Uni Soviet pada waktu itu. Terus ini ada Winston Churchill, Perdana Menterinya Inggris, Charles de Gaulle ini presidennya Prancis. Tapi sayangnya dia itu waktu Prancis kalah itu kabur atau menyerah ya, lupa saya. Terus ini, oke salah gitu. Franklin D. Roosevelt ini presidennya Amerika Serikat, tapi sayangnya dia itu wafat tahun 1945 dan diganti oleh Theodore Roosevelt kalau salah. Izin mau koreksi, yang penggantinya Roosevelt itu Harry Truman, Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Ya. Saya siap mengoreksi. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup. Saya lanjut lagi. Oke, kita mulai ke bagian paling krusial, yaitu pertempuran. Ya kayak tawuran lah bisa dibilang, tapi tawurannya skala internasional dan skala benua. Perang dimulai tanggal 1 September 1939, di mana Jerman melakukan invasi ke Polandia karena menyerang Polandia karena lebih dekat dengan Jerman, jadi diinvasi dulu. Lalu Inggris dan Prancis menyatakan perang akibat ulah Jerman tadi. Akhirnya Inggris dan Prancis menyatakan perang ke Jerman dan Perang Dunia II resmi dimulai. Saat ini tidur lagi. Mas. Bangun kok tidur lagi kan saya tidur. Lihat kak tadi itu materi saya. Lihat Bang. Masa sih percaya? Coba saya kasih pertanyaan ya, kalau nggak bisa jawab kamu depan. Kenapa Jerman menyerang Polandia? Nah ini gampang dulu. Izin menjawab Pak. Menurut saya Jerman menyerang Polandia lebih dahulu itu karena posisi Polandia itu lebih mudah dikalahkan daripada Prancis ataupun Inggris. Selain itu, apabila Jerman menyerang Polandia lebih dahulu, Jerman tidak perlu repot-repot berperang di dua tempat sekaligus, seperti di barat melawan Prancis dan di timur melawan Polandia. Dan apabila Jerman berhasil merebut Polandia, fokus Jerman untuk selanjutnya bisa untuk menyerang Prancis. Mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus. Siapa namanya? Saya Faisal Pak. Oke, Faisal, kamu jangan tidur lagi ya. Iya Pak. Kalau ngantuk izin kamar mandi, cuci muka. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Saya dilanjut. Bisa Pak. Oke, faktor perang menjadi besar. Perang ini sendiri juga besar. Di antaranya politik appeasement, negara lain mengalah. Jerman sebagai negara adidaya waktu itu melakukan invasi besar-besaran ke negara Eropa, terutama ya negara-negara Eropa yang nggak terlalu kuat-kuat amat. Ya, jadi cepatlah tahun 1943 itu nggak usah udah kekuasaan semua dari seluruh Eropa itu. Nah ini faktornya karena apa kok bisa Jerman menguasai negara cepat itu? Karena politik appeasement, negara lain mengalah. Ya gimana nggak mengalah kalau negara yang dilawan itu ya negaranya raksasa gitu kan. Kita negara yang kecil, unyu-unyu ya dipidat ya kalah. Ya mau gimana lagi gitu. Terus liga-liga bangsa tidak efektif. Liga-liga bangsa ini ironis sih bisa dibilang. Mereka ini kayak waktu Perang Dunia I dibentuk untuk menghimpun seluruh bangsa-bangsa agar terciptanya perdamaian. Tapi dianya sendiri malah bikin perjanjian yang malah memicu perang selanjutnya. Itu. Terus banyak negara lain yang terlibat. Jelas karena banyak negara yang diinvasi, otomatis negara yang kalah itu mau nggak mau ngikut negara yang atasnya untuk menyerang negara yang lain. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya lanjut. Bisa dilanjut Bapak. Oke. Apa dokumen?
presentasi ya foto-foto Perang Dunia Kedua. Oke. Ini pertama ada foto pertempuran Kursk di wilayah Front Timur. Front Timur itu Jerman melawan Uni Soviet. Pokoknya lebih tepatnya blok poros melawan Uni Soviet. Nah, ini salah satu pertempurannya. Pertempurannya besar banyak. Ini salah satunya saya ambil. Ya, ini menarik soalnya. Pertempuran Kursk. Pertempuran Kursk ini menariknya ini perangnya itu pakai tank, tapi tanknya itu skala besar. Jadi ada tank itu ribuan lebih saling perang di satu sabana yang luas. Jadi ya lumayan menarik lah untuk bisa dipelajari. Biasanya banyak pertempurannya di Front Timur, ya kalian bisa belajar sendiri. Oke, foto kedua namanya ini ada tank berat Tiger 2P bergerak ke Prancis. Jadi Jerman, ini tank berat sih. Jadi Jerman ini punya kapasitas untuk memproduksi tank lebih berat daripada Sekutu. Tanknya Sekutu itu kalau nggak salah cuma 40 ton, 30 ton, mentok-mentok ya nggak sampai 50 ton. Nah, Jerman ini dengan industrinya mampu memproduksi tank yang beratnya bisa sampai 70 ton lebih. Bahkan ada salah satu yang sampai 100 ton. Oke, terus yang ini foto udara dari pertempuran Midway. Jadi pertempuran Midway ini di lokasinya di Pasifik. Fokusnya itu Jepang melawan Amerika. Ya, melawan Amerika. Jadi pertempuran ini adalah kalau nggak salah kayak hasil dari reaksinya Amerika karena Pearl Harbor mereka sebelumnya dibom. Nah, mereka ini akhirnya ya udah kalau ya gimana, ayo ribut ya ribut bareng, ributnya di laut, oke itu ribut. Nah ributnya ya ini hasilnya pertempuran itu. Ini foto udara ini formasi kapal-kapalnya Jepang. Ini kapal induk. Ini yang berasap ini habis kena bom. Oke, apa ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kan tadi dijelaskan bahwasanya Jerman itu merupakan sebuah negara yang benar-benar kuat dan juga superior gitu ya Pak ya. Ya. Lalu yang ingin saya tanyakan itu yaitu bagaimana Jerman ini itu bisa menguasai negara-negara yang diinvasinya itu dengan cara yang cepat dan juga singkat Pak. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Hari ini Oke, saya gambarkan dulu. Jerman itu punya namanya strategi yang terkenal namanya Blitzkrieg atau namanya perang kilat. Di mana taktiknya ini kayak gini kalau salah. Saya buat ini pertahanan musuh, ini musuh lah lawannya. Nah, formasi Blitzkrieg itu ujung tombaknya itu tank. Ya sudah saya jelaskan tadi, mereka itu tanknya berat. Tanknya itu kalau bentuknya gini, ini formasi tank. Nah, formasinya ini maju, sutup. Ini kebobolan punya musuh, kebobolan. Nah, musuh yang di sini kebobolan ya harus mau nggak mau ya nalangi ini lah istilahnya itu apa bahasa Indonesia kayak menembel. Ya apa? Menembel. Ya menambal kebocoran ini. Ini juga sini. Nah, ini otomatis jadi agak lemah lah. Ya dibobol lagi sama Jerman. Oh gitu. Ya gitu aja terus sampai mereka mampu menguasai banyak negara Eropa. Oke, udah jelas? Namanya siapa? Iqbal. Oke, Iqbal. Mungkin sekian dulu materi yang saya kasih hari ini. Mungkin ada yang dipertanyakan atau tidak jelas? Udah jelas Pak. Sudah jelas. Oke. Kalau jelas, saya akan kasih penugasan ya untuk melihat seberapa paham kalian semua. Oke. Gak apa kok, depannya mudah kok. Oke, kalian siap? Siap Pak. Oke. Aduh. Siap Pak. Apa ya tugasnya? Pasti itu pas kelompok ini. Kelompok. Masih semangat anak-anak. Masih Bu. Masih Bu. Loh ya sih yang semangat yang semangat. Tugasnya apa sih? Tugas jangan sulit-sulit Bu tugasnya Bu. Biar kalian tuh dalam materi ini tuh bener-bener paham gitu. Oke.
di sini tadi sudah saya sampaikan kita punya misi. Misi penyerangan. Ibu kasih misi nih buat kalian biar masih kayak tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Oke, misinya ini Ibu di sini tuh memberikan kalian lembar kerja. Nah, lembar kerjanya itu di dalamnya itu berisi dua kasus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi Ibu harap kalian mengerti ya dan bisa menjawab lembar kerja soal kasus yang sudah Ibu kasih. Yang pertama itu tentang perjanjian Versailles. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Tahu kan? Tahu. Itu masnya ngaduk ke depan. Jangan ngantuk, ngaduk ke depan. Itu kancingnya dibenerin kancingnya. Nah, yang kedua itu ada kebijakan apesmen atau politik apesmen. Ada yang tahu? Tahu kan? Tadi sudah Ibu jelaskan kan? Iya, sudah Bu. Nah, ini Ibu mau kalian mendiskusikan kasus tersebut itu secara berkelompok. Ya, berkelompok. Ya, berkelompok. Terus kalian menjawab pertanyaan itu di lembar kerja yang habis ini Ibu berikan. Oke, Bu. Bu, itu berapa anak ya per kelompoknya? Kelompoknya satu kelompok 2 anak ya? Satu bangku aja, satu bangku, satu deret aja Bu. Satu deret. Iya. Jadi ini milih sendiri apa? Sendiri aja Bu. Oh, milih sendiri. Enggak ditunjuk aja. Sendiri aja. Pilih sendiri aja, Bu. Pilih sendiri. Oke, silakan Ibu kasih waktu ya buat milih sendiri. Oke. Ya. Boleh silakan. Sama aku ya. Pengumpulannya Aku Ya, ya. ayo. pengumpulannya Aku runut Nanti aja. Ibu jelasin lagi ya. Kamu kesini atau aku yang Ya. aku sama kamu ya. ya, aku kesini. Kamu berapa? Sini. 13. Ya udah duduk aja. Dipaham-pahamin aja. Sudah kelompoknya? Sudah. Oke. Ini ada yang mau bantu Ibu buat bagiin ini? Boleh Bu, saya bantu aja. Oke, boleh. Silakan. Disimpan ya, disimpan jatuh mulu. Oke Bu. Oke. Ini diskusinya secara berkelompok ya. Bukan ini ngisi sendiri atau enggak ikut, kelompoknya enggak ikut. Itu harus kita berdiskusi secara berkelompok. Ibu kasih waktu selama 4 menit. Kurang atau Kurang. cukup 4 menit. Dicukup-cukupin. Oke, selama 4 menit ya. Ibu mulai dari sekarang. Aku Versailles ini Aku Versailles. Kalau ada yang belum paham sama soalnya bisa tanyakan ke Ibu ya. Paham kan? Aku nulis ya. Ya, tulis. Yang ini 2 cowok kok diem-diem aja dikerjakan Iya, bersama boleh. ya. Ini diskusi dulu. Itu Bu, aku tadi ketiduran itu pas materi. saran besarnya sih. Dikerjakan, dibantu ayo temennya dibantu ya. Terus masnya tadi disuruh cuci muka. Aku tambahin benar dong, aku tambahin benar. Perhatikan kembali ya. Mengapa itu pertanyaan nomor 1, mengapa perjanjian Versailles dianggap menjadi penyebab Iya kan dari kamu betul kan? munculnya rasa dendam di Ya, Jerman? sehingga Ada yang ditanyakan? pokoknya ya begitu itu salah Jelasin sedikit ya. karena kita sudah mati. Loh,
Panjang. Iya belum dijelasin. Yang kedua terserah dia ya. Kita kan yang Berarti setelah ini ada yang maju ya, Bu? Iya, di sini nanti Ibu jelasin lagi. Kalian kok maju sih? ya kan tadi kan udah ini dijelasin materinya. Majunya Itu itu gimana? Sekelompok Bu. Iya, majunya. Ini sendiri atau ditunjuk sama Ibu? Kalian maunya gimana? Nggak mau Gimana? Tunjuk aja. Kumpulkan aja. Kayak dipresentasikan kan. Ini soalnya tadi udah Ibu jelasin kok di depan. Sudah sampai tahu. Cukup gampang kan soalnya. Gampang sekali sih. Tulis jawaban apa? Saya Oh iya, nanti dikira apa? enggak dijelasin tahun berapa. Sudah paham kan? Sudah. Berapa 30 kedua. Langsung aja. Pasti gede. Oh, mau Soal apa? Ini boleh cetak nggak ada. Hari Bentar mau masuk. Semoga yang maju bukan kita. lupa sipol. Oh ini ya. Udah totalnya. Udah, belum. Iya udah. kelompokmu sudah. Mungkin Sudah. Kamu belum. Sudah. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi tadi kan kalian udah ini kan mau dipresentasikan, kalian kan udah mau ditunjuk apa maju sendiri, kalian kan maunya ditunjuk, jadi dikumpulkan dong, dipresentasikan. Tunjuk aja, Bu. Ditunjuk. Kalian maju. Ini kelompoknya kan sebangku kan, jadi majunya tuh satu bangku, bukan salah satu dari kalian. Kita berdua. Iya berdua, jadi nggak sih. Oke, kalau gitu Ibu tunjuk. Oke, kelompok ini yang maju ke depan. Ya Allah, di depan ayo maju. Beri tepuk tangan. Di mana Bu? Di sini Bu. Di sini. Depan layar aja, Bu, depan layar. Kemajuan Bu. Oh, di depan Bukan di pintu. situ. Depan kita aja, Bu. Di luar juga nggak apa-apa. Jadi minta waktunya. Iya, Izinkan kami dari kelompok 1. Saya Sera absen 3, dia Saya Nelia absen 5. Baik, di sini saya ingin menyampaikan diskusi dari kita berdua ya. Untuk perjanjian Versailles itu lebih besar perannya dalam menyebabkan Perang Dunia Kedua, yang dimana perjanjian Versailles itu membuat Jerman hancur secara ekonomi dan psikolog. Rakyat Jerman kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan merasa terhina sebagai bangsa. Hal ini menjadi mereka sangat terbatas ketika Hitler datang membawa janji untuk kebangkitan, dan pada masa itu rakyat Jerman sudah putus asa dan mudah tertarik. Jadi intinya untuk Versailles sendiri itu menciptakan bahan bakar untuk kebencian dan kemarahan. Jika Versailles tidak terlalu keras, maka Hitler tidak mendapatkan dukungan besar-besaran dari
yang menyebabkan lebih bertanggung jawab daripada pilihan rakyat Jerman yang sebenarnya sedang dalam tekanan untuk situasi yang mereka tidak bisa dihadapi. Jadi gitu, karena kan rakyat Jerman kan nggak ada pilihan ya Bu. Jadi pas Hitler datang ya mereka percaya aja gitu sama kita. Soalnya kan kondisi mereka kan keterbatasan, hancurnya secara ekonomi dan psikologis. Sudah ya. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangannya. Boleh duduk ya? Boleh. Selanjutnya ini kelompok. Masnya mau maju? Masnya mau maju? Jangan Bu. Kelompok yang belakang ini boleh maju. Oke, beri tepuk tangan. Oke, kami dari kelompok 2, saya Balkis Putri Darmawan. Saya Lorenzo Beraldi dengan absen 10. Jadi di sini kita menyimpulkan dari diskusi kami dari terkait nomor 2. Apa sih kebijakan apasemen yang dilakukan Inggris dan Prancis itu adalah kesalahan besar. Ya, bagi kami benar. Kalau emang kebijakan ini sangat sebuah kesalahan yang besar bagi Inggris dan Prancis. Karena apa? Karena alih-alih menghentikan Jerman, justru memperkuat si Jerman, sehingga Pak Adolf Hitler semakin berani dan menantang dominasi Inggris dan Prancis. Sehingga apa? Adolf Hitler merebut wilayah Cekoslovakia, di mana di situ terdapat pabrik senjata Skoda. Nah, di situ akhirnya Hitler memanfaatkan persenjataan tersebut untuk menyerang seluruh wilayah di Eropa. Nah, jadi intinya itu apasemen yang dilakukan Inggris itu tidak berhasil. Kenapa ya? Karena kebijakan itu justru tidak membuat Hitler semakin takut, dan justru membuat Hitler semakin berani. Sehingga apa? Sehingga kebijakan ini tidak berhasil. Kalau misalnya kebijakan tidak berhasil dengan apa? Dengan Inggris dan Prancis secara tegas, mungkin Hitler akan semakin jauh dan tidak akan terjadi perang dunia kedua. Supaya tidak cepat menyebut Polandia. Baik itu dari penjelasan kelompok kita. Luar biasa. Boleh, silakan duduk kembali. Oke, Bu Rasa ini kalian sudah pintar-pintar banget ya. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Iya, itu buat ini belajar. Iya, buat belajar di rumah. Terima kasih ya Bu. Masnya kayak gitu. Buat belajar, nanti masnya belajar pakai apa ya? Iya. Buat belajar aja. Ibu Rasa ini sudah, kalian udah pintar, jadi Ibu Rasa ini sudah cukup ya. Cukup Bu. Istirahat belum, sebentar Mas. Habis ini 5 menit lagi kita istirahat ya. Kita kali. Mas. Baik, anak-anak. Oke, sebelum penutupan nih, kan Bapak sudah menerangkan yang di materi barusan, seperti Perang Dunia Kedua dan sampai ke negara-negara yang circle itu tadi. Mungkin Bapak ingin tahu nih, siapa yang ingin menyimpulkan 2 orang saja? Silahkan. Siapa? Saya. Baik, silahkan. Diri atau duduk, Pak? Duduk aja. Berdiri lah. Berdiri aja Pak. Berdiri Pak. Jadi yang bisa saya tangkap dari materi tadi yaitu Perang Dunia II ini muncul akibat dari sisa-sisa Perang Dunia I, di mana ada masalah-masalah yang belum terpecahkan, seperti masalah di ekonomi, lalu di politik, lalu ada munculnya sebuah ideologi yang baru. Selain itu, liga bangsa-bangsa yang dibentuk ini tidak terlalu efektif untuk bisa mendamaikan situasi global saat itu. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, yang satunya silahkan. Krisna. Saya. Silakan guru. Sebelumnya tentang Perang Dunia II, pendapat saya itu bahwasanya perang itu terjadi itu karena diakibatkan itu konflik yang besar yang terjadi. Itu karena ambisi dan
kekuasaan dan juga tentang kepentingan negara itu tidak bisa dikendalikan dengan baik, Pak. Akibatnya itu kegagalan di dalam perdamaian dan juga kerjasama internasional membuat peristiwa itu terjadi. Dan di sini tuh yang saya catat tadi tuh pelajaran penting yang kita bisa ambil itu untuk mengutamakan dialog dan juga stabilitas perdamaian agar tragedi tersebut tidak terulang kembali, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Baik. Dan ini sudah disampaikan kepada teman kalian, dan sekarang saya akan menyimpulkan dari materi yang kita dapat untuk hari ini. Ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah Perang Dunia Kedua ini memiliki 2 hal buruk yang tidak bisa dinaungi, yaitu sistem politik sama ekonominya. Nah, karena 2 itu mereka akhirnya berperang hebat dan besar. Terus yang kedua yaitu ada kestabilannya itu tidak stabil, dan mereka itu tidak bisa menyelesaikan dengan baik, karena dari situ kan mereka akhirnya berperang dan dari situ juga besar. Terus yang ketiga, dengan adanya perdamaian sebenarnya kita bisa merundingkan 2 kubu, baik kubu yang Jepang, Jerman, dan Italia, dan satunya lagi di kubu Amerika, Prancis, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu, silahkan. Yang mungkin sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, baiknya kita berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini bisa diterima dan bisa mendapat manfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa tak ada selesai. baik, dikarenakan pelajaran hari ini telah selesai, dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, atau perkataan saya yang tidak menyakiti kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.